Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Andrian dari kelas A1 dengan NIM 2190302033. Buku kerja yang keempat, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Elemen 1. Mengidentifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja. Yang pertama, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Batas variabelnya, alasan usaha baru perlu modal, dapat mencakupi siklus pengembangan produk yang panjang. Kriteria unjuk kerja kedua, sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Batas variabelnya, sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri. Kriteria unjuk kerja yang tiga, potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Batas variabelnya, potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi equity capital atau penyertaan modal. Elemen yang kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Kriteria unjuk kerja business angels diidentifikasi. Batas variabel, business angel mempunyai karakteristik mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal ventura. Yang kedua, jenis ventura capital diidentifikasi. Jenis-jenis ventura capital dapat mencakupi berdasarkan kepemilikan, private venture capital company, public venture capital company, bank affiliated venture company. Initial public offering diidentifikasi. IPO dapat memberikan manfaat, mempunyai berbagai yang lebih besar dari bank. Ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersil diidentifikasi. Bank komersil mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Guaranteed Loan diidentifikasi. SBA Guaranteed Loan memiliki karakteristik pinjaman jaminan. SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. 4. Identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Kriteria untuk kerja, leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing sewa memiliki karakteristik leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. SBIR, Small Business Innovation Relations, and STTR, Small Business Technology Transfer Grant Program diidentifikasi. SBIR dan STTR memiliki karakteristik. Program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendamai proposal tertentu. Buku kerja yang kelima, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah-langkah. 1. Identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja. 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Hasil atau rekaman hasil. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, pasar baru dan berkembang, profitabilitas, dan angka penjualan. Jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran barang, pemasaran sektor publik,
pemasaran layanan. 1.2. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Diteliti untuk masuk, membentuk atau memengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan, profitabilitas. 1.3. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi commodity approach, meliputi studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Managerial approach, atau meningkatkan pengelolaan usaha. 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1. Peluang pemasaran. Diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap mulai usaha. 2.2. Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal daya guna yang bisa diterima. 2.3. Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal, kode praktik, kebijakan dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. 2.4. Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi 1. Pemotongan harga, 2. Kupon. 2.5. Ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking, topik, seasonal topik. 3. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 1.3. Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses, kreatif end-to-end, infrastruktur, teknologi pemasaran, data pemasaran, dan analisis. 3.2. Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi. 3.3. Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya yang pertama, staf tambahan, peralatan, biaya produksi, penelitian dan pengembangan. 3.4. Komunikasi kelayakan. Membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan. Yang pertama, staf keuangan, staf sumber daya manusia, manajer, tenaga pemasaran, pemilik, staf produksi, dan pengawas. 3.5. Dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan berubah yang diperlukan. Analisa di atas, usaha ini sudah cukup bagus dalam memulai usaha di bidang food and beverage. Maka dari ini, perubahan yang diperlukan harus diubah atau ditingkatkan untuk kedepannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.